Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Biswambuya dari kelas 11 IPA 5 absen 5. Hari ini kita akan menjawab dua pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Tarik ses. Beban hutan yang sangat besar membuat kemunduran VOC. Lantas, VOC hutan apa? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu sebaiknya kita menjelaskan tentang pemerintah sebagai pemakai mata uang, yaitu sistem ini mulai diterapkan pada masa-masa mulai diberlakukannya kultur stelsel. Dalam masa ini, pemerintah giat bekerja untuk melakukan pengaturan ekonomi negara dengan pengecualian seperlunya dan membatasi produsen-produsen pertanian dan juga mengatur perdagangan asing yang masuk. Ketika itu impor barang murah dan tekstil meningkat. Hal ini menyebabkan tata keuangan negara menjadi tidak lurus dengan baik. Sehingga pada tahun 1829 pemerintah mengalami kekurangan anggaran sebanyak 37,7 juta. Selama masa itu berlangsung, pengeluaran VOC lebih banyak daripada penerimaan yang didapat oleh VOC. Hal penerimaan yang mereka dapat yaitu mereka dapat dari perdagangan daerah Jawa. Hal itu merupakan perdagangan satu-satunya, bukan perdagangan satu-satunya yang mereka dapat yang bisa menghasilkan uang bagi VOC. Banyaknya pengeluaran negara mereka alokasikan untuk kegiatan militer. Sebagian besar berupa perak untuk menggaji para pasukan tentara mereka pada saat perang Diponegoro berlangsung, yaitu antara tahun 1825 sampai 1830 dan menelan sekitar biaya 20 sampai 25 juta. Dan dalam masa ini pula banyak dihabiskan uang untuk perawatan jalan, pemeliharaan gedung, pembuatan jalan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sehingga menyebabkan VOC harus terpaksa hutang. Meskipun hutang ini bisa mereka sebut sebagai hutang fiktif. Menurut yang saya tahu, uang-uang tersebut merupakan pinjaman dari Netherlands Handel Maatschappij. Jika ditanya tentang VOC hutang apa, bisa dijawab VOC hutang waktu itu hutang bisa emas dan bisa perak. Ya sudah seperti dijelaskan tadi, jika mereka hutang perak mungkin digunakan untuk menggaji tentara-tentara mereka yang digunakan untuk perang Diponegoro, perang Patri, dan masih banyak perang-perang lainnya. Sedangkan untuk emas itu bisa berupa emas asli maupun emas untuk pembuatan uang. Untuk uang sendiri mungkin mereka peminjamannya digunakan untuk perawatan jalan yang tadi, pembangunan jalan, menggaji para pegawai mereka, dan untuk menjaga kestabilan keamanan Kamtipmas mereka di wilayah Indonesia, negeri jajahan Indonesia ini. Maka oleh dari itu kita bisa menyimpulkan 3. VOC hutang apa? Berarti kita bisa menjawab tentang VOC hutang uang dan perak. Dan untuk VOC berhutang digunakan untuk apa? Kita bisa menjawab yaitu digunakan untuk modal untuk mereka melakukan perang, dan bisa juga digunakan untuk mereka membuat jalan, membuat bangunan, membuat fasilitas umum, menggaji karyawan mereka, perawatan jalan, perawatan gedung, dan masih banyak sebagainya. Yang kedua dan yang ketiga, ke siapa hutang mereka tersebut? Menurut yang saya tahu yaitu tadi dari Netherlands Handel Maatschappij. Meskipun pada kenyataannya hutang-hutang tersebut malah dibayarkan ke pemerintah Hindia Belanda untuk membantu kas kenegaraan negara mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan dan jalur pelayaran bumi.
Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelayaran Honi. Pelayaran Honi atau ekspedisi Honi adalah sebuah pelayaran dan pengawasan yang dilakukan pada zaman pemerintahan Belanda, yaitu pada zaman VOC, untuk menjaga tetap keberlangsungan monopoli rempah-rempah di kawasan jajahan mereka. Lebih tepatnya untuk menjaga hak ekstirpansi, yaitu hak untuk memusnahkan pala dan cengkir. Tujuan pemusnahan tersebut adalah untuk menjaga harga rempah dan cengkih tetap stabil meskipun rempah dan cengkih tersebut sedang mengalami produksi yang sangat banyak, sehingga harga di gudang komoditi mereka menjadi tetap stabil. Belanda sangat ingin untuk menjaga harga cengkih dan rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. Hal ini ditujukan karena agar mereka memonopoli di wilayah jajahan mereka itu menjadi tetap menguntungkan bagi mereka. Hal ini mereka lakukan demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di kawasan Indonesia, terlebih lagi di kawasan Maluku. Hal ini mereka lakukan agar untuk menstabilkan barang-barang rempah-rempah yang beredar di pasaran, karena jika tidak, maka barang rempah-rempah akan terus melonjak tinggi dan itu akan menyebabkan harga rempah-rempah itu turun karena barang yang tersedia sangat banyak. Hal ini akan sangat merugikan tentunya untuk pemerintah Hindia Belanda, dan mereka tidak mau hal itu terjadi, maka mereka melakukan pelayaran dan pengawasan di daerah sekitar Maluku. Pelayaran Honi ini Belanda menggunakan beberapa jenis kapal. Yang pertama yang sering mereka gunakan yaitu adalah perahu kora-kora yang didayung oleh para lelaki oleh masyarakat daerah Maluku itu sendiri. Dan kadang perahu kora-kora ini mereka didampingi atau ditemani atau dikawal oleh kapal-kapal perang VOC. Mereka melayari atau mengitari atau melakukan pengawasan di daerah Kepulauan Maluku dan sekitaran Laut Banda. Pelayaran ini ditujukan untuk pemusnahan cengkih dan pala, atau bisa disebut juga dengan perkebunan cengkih dan pala yang ilegal menurut VOC, karena mereka telah melakukan perjanjian dengan raja-raja, sultan-sultan maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Maluku tersebut. Selain untuk yang saya sebutkan tadi, kapal-kapal ini juga merupakan kapal pemburu penyelundup rempah-rempah yang memasuki Kepulauan Maluku ini, dan mereka juga menangkap kapal asing yang melakukan perdagangan di wilayah Kepulauan Maluku tanpa seizin dengan mereka. Maksudnya mereka di sini adalah virus. Pelayaran Honi ini bisa dikatakan berhasil karena seluruh perdagangan di daerah Kepulauan Maluku semuanya dikontrol oleh Belanda. Jadi setelah penjelasan tadi, kita bisa mengambil dua kesimpulan penting, yaitu tujuan dan jalur pelayaran Honi. Untuk tujuan dari pelayaran Honi ini adalah Belanda atau di sini VOC melakukan pengawasan serta pengawasan yang mereka lakukan di daerah sekitaran Kepulauan Maluku dan Laut Banda untuk tetap menjaga hak ekstirpasi mereka, yaitu hak untuk memusnahkan pala dan cengkih. Hal ini ditujukan agar Belanda tetap bisa memonopoli di wilayah kawasan tersebut untuk tetap menjaga harga cengkih dan rempah-rempah atau pala tetap tinggi di Eropa sehingga menguntungkan bagi mereka. Sedangkan untuk jalur pelayaran Honi ini kita bisa menyimpulkan mereka berlayar di sekitaran Laut Banda atau lebih tepatnya di daerah sekitaran Kepulauan Maluku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari saya pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses, semongko.